Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang saya banggakan, mari kita awali pertemuan kita pada mata kuliah Fikih Mawaris pada kesempatan kali ini dengan bacaan Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan kali ini kita akan membahas daftar ahli waris dan furudul muqaddarah. Ahli waris adalah orang-orang yang berpotensi mendapatkan warisan. Kenapa dikatakan berpotensi? Karena bisa saja seseorang yang telah ditetapkan sebagai daftar ahli waris namun tidak mendapatkan warisan. Ada beberapa penyebab, diantaranya misalnya dia terhalang mendapatkan warisan dikarenakan melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan terhalang mendapatkan warisan, seperti membunuh orang yang akan diwaris. Dan bisa saja dia terhalang oleh ahli waris lainnya karena adanya ahli waris yang lebih dekat darinya, sehingga menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan yang dalam ilmu waris disebut sebagai mahjub. Dan kita akan membahas furudul muqaddarah, yaitu bilangan pecahan yang telah ditetapkan oleh syariat yang nantinya digunakan sebagai hitungan untuk dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya, yang biasa disebut dalam istilah ilmu waris sebagai ashabul furud. Daftar ahli waris. Ahli waris dari segi sebab mendapatkannya ada 3 golongan. Yang pertama ada ahli waris nasabiyah, yang kedua ada ahli waris sababiyah, dan ketiga ada wala. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang merupakan satu nasab yang mempunyai hubungan darah dengan mayit atau orang yang diwaris. Ahli waris nasabiyah ini ada dari unsur furu', misalnya anak ke bawah, dan juga ada unsur usul, yaitu bapak kakek ke atas dan lain sebagainya. Dan juga ada ahli waris sababiyah, yaitu seseorang menjadi ahli waris karena suatu sebab, yaitu adanya pernikahan. Dan yang ketiga adalah wala, yaitu ahli waris disebabkan karena telah membebaskan seorang budak. Nah, karena jasanya telah memerdekakan seorang budak, maka kemudian ketika budak meninggal dan tidak ada ahli waris lainnya, maka seseorang tersebut bisa mendapatkan warisan. Ahli waris nasabiyah. Yang pertama ada unsur furu', yaitu anak turun atau cabang dari si mayit. Di antaranya ada anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, kemudian ada cucu laki-laki, pancar laki-laki, artinya cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari garis laki-laki atau dari anak laki-laki, sampai ke bawah betapapun jauhnya. Betapapun jauhnya ini asalkan masih dalam jalur laki-laki, artinya belum melalui jalur perempuan. Misalnya ada seorang mempunyai anak laki-laki, kemudian anak laki-laki tersebut mempunyai anak perempuan, maka anak perempuan tersebut atau cucu perempuan tersebut masih bisa menjadi ahli waris. Tetapi ketika cucu perempuan itu kemudian melahirkan anak laki-laki ataupun perempuan, maka anak dari cucu perempuan ini tidak bisa mendapatkan.
atau tidak termasuk dari ahli waris. Kemudian dari unsur usul atau leluhur atau pokok yang menyebabkan adanya si mayit, yaitu ada ayah, ibu, kakek sahih, dan ada nenek sahihah sampai ke atas betapapun tingginya. Nenek sahihah ini ada nenek ibunya bapak dan juga ada nenek ibunya ibu. Kalau kakek ini hanya dari bapaknya bapak saja. Sampai ke atas betapapun tingginya, yaitu asalkan tidak ada ahli waris yang lebih dekat. Karena sekali lagi bahwa prinsip dalam ilmu waris adalah prinsip kedekatan. Misalnya ada kakek kemudian ada ayah, maka kakek ini nanti akan terhalang oleh ayah. Misal kemudian ada buyut tapi ada kakek, maka kemudian buyut itu terhalang oleh kakek. Ada buyut, ada ayah, maka kemudian buyut itu terhalang oleh ayah. Demikian juga nenek. Nenek ketika ada ibu, maka nenek tidak mendapatkan, tapi karena terhalang oleh ibu, sehingga ibu yang mendapatkan. Kemudian ada unsur khawasi atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayit dengan garis menyamping, yaitu ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Saudara laki-laki ini adalah saudara laki-laki kandung maksudnya. Kemudian saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki seayah. Ayah ini artinya satu ayah beda ibu. Kemudian ada saudari seayah, artinya saudari perempuan satu ayah beda ibu. Kemudian ada saudara saudari baik laki-laki maupun perempuan tunggal ibu, artinya satu ibu beda ayah. Kemudian ada paman. Paman ini adalah saudaranya ayah. Jadi yang termasuk dalam istilah paman dalam ilmu waris hanya saudaranya ayah. Saudaranya ibu ini walaupun di Indonesia ini termasuk paman, tetapi saudara ibu ini bukan termasuk ahli waris. Kemudian ahli waris sababiyah adalah mendapatkan warisan dikarenakan suatu sebab, yaitu perkawinan yang sah. Syarat-syarat suami atau istri bisa mewaris, yang pertama adalah perkawinan yang dilakukan sah menurut syariat Islam. Jadi kalau dalam Islam ya menurut syariat Islam. Artinya apa? Artinya walaupun misalnya kalau dikatakan bahwa nikahnya adalah nikah siri, artinya nikah yang telah disahkan oleh agama Islam tetapi belum disahkan oleh negara, ini sebenarnya secara agama bisa mendapatkan warisan. Tetapi ketika nanti terjadi persengketaan kemudian sampai ke pengadilan, maka perkawinan siri ini karena tidak ada surat nikahnya maka tidak bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh. Perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak roj'i. Ini masih utuh dikatakan. Kalau sudah tolak bain berarti sudah tidak utuh lagi. Kemudian yang ketiga adalah walak, yaitu kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan atau memberi hak emansipasi terhadap budak. Jadi ini zaman dahulu, kalau sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Zaman dahulu ada seseorang yang dijadikan sebagai budak, misalnya karena kalah perang kemudian dijadikan budak. Nah, budak ini dianggap sebagai harta benda karena bisa dijual belikan, bisa disewakan, bisa dipinjamkan, bisa diwariskan.
Nah, karena manusia yang menjadi budak itu dianggap sebagai benda, kemudian ada orang yang baik hati, misalnya majikannya sendiri atau orang lain yang membelinya, kemudian dia dimerdekakan sehingga menjadi manusia yang merdeka, manusia seutuhnya. Ini adalah jasa yang sangat besar, oleh agama Islam pun dianggap sebagai jasa besar. Maka karena melakukan jasa besar, maka dia mendapatkan imbalan, yaitu mendapatkan warisan ketika budak meninggal. Daftar ahli waris laki-laki. Ahli waris laki-laki ini terdiri dari 15 golongan. Yang pertama ada suami, yang kedua adalah anak laki-laki, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ada bapak, ada kakek atau ayahnya ayah, ada saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak dari paman laki-laki sekandung, anak dari paman laki-laki sebapak, kemudian laki-laki yang memerdekakan budak. Ini ada 15 orang. Jadi kalau tidak ada di luar dari 15 nama atau kelompok yang ada ini, bukan ahli waris. Misalnya ada seseorang karena sangat dekat, atau kemudian ada anak angkat yang dari orang lain, itu tidak bisa dimasukkan dalam ahli waris karena nama-nama atau kelompok ini sudah ditentukan. Kemudian daftar ahli waris perempuan, ada istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cucu perempuan ini dari anak laki-laki. Kalau misalnya ada cucu kok dari anak perempuan, misalnya ada cucu laki-laki dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak perempuan, maka cucu tersebut bukan ahli waris. Yang termasuk ahli waris adalah cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada ibu, kemudian ada nenek, yaitu ibunya ibu, dan ada nenek, yaitu ibunya bapak sampai ke atas. Kemudian ada saudari sekandung, ada saudari sebapak, ada saudari seibu, kemudian ada wanita yang memerdekakan budak. Ini ada 10 golongan dari perempuan yang menjadi ahli waris. Istri ini bisa 1, 2, 3, 4, semuanya adalah ahli waris ketika masih menjadi istri yang sah ketika suaminya meninggal. Jadi istri ini kemudian disebut sebagai janda. Kemudian furudul muqaddarah. Syariat Islam menentukan furudul muqaddarah tersebut ada 6 macam, yaitu angka-angka atau bilangan pecahan yang merupakan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat untuk nantinya diberikan kepada ashabul furud atau orang-orang yang mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan tersebut. Yaitu ada 2/3, angka tertinggi adalah 2/3. Kemudian ada 1/3, ada 1/6, ada 1/2 atau separuh, kemudian ada 1/4, kemudian ada 1/8. Ini angka-angka yang telah ditentukan oleh syariat, ada 6 macam. Walaupun ada ijtihad ulama yang atau ijtihad sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar yang membuat hitungan, yaitu ada 1/3 dari sisa, yaitu ketika terjadi kasus Horowen. Ketika terjadi kasus Horowen yang ahli warisnya berupa suami, ibu, bapak, atau istri, ibu, dan bapak. Ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3 ada 4 orang. Yang pertama ada 2 orang anak perempuan atau lebih dengan ketentuan tidak bersama dengan muasibnya,
yang menjadikannya asobah, yaitu anak perempuan, anak laki-laki. Yang kedua adalah dua orang cucu perempuan garis laki-laki dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama anak perempuan kandung atau muasibnya. Muasibnya artinya adalah cucu laki-laki. Karena ketika ada cucu laki-laki, maka kemudian cucu perempuan ini mendapatkan asobah bil ghair. Kemudian ada dua orang saudari sekandung atau lebih dengan ketentuan mereka tidak bersama-sama dengan muasibnya. Yang keempat adalah dua orang saudari seayah atau lebih dengan ketentuan bila si mati tidak mempunyai anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung. Ini bagian 2/3 ini khusus untuk 4 orang. Semuanya adalah perempuan dan semuanya adalah lebih dari 1, artinya dua atau lebih. Kemudian yang kedua adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Siapa saja? Yang pertama ada ibu dengan ketentuan ia tidak bersama-sama dengan far'u waris laki-laki maupun perempuan. Far'u waris itu artinya anak pewaris ataupun cucu pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Atau bila ia tidak bersama-sama dengan dua orang saudari sekandung atau seayah atau seibu saja. Jadi yang selanjutnya adalah bagian 1/3 ini untuk anak-anak ibu, yaitu saudara seibu bagi si mayit laki-laki maupun perempuan 2 orang atau lebih dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama far'u waris laki-laki maupun perempuan atau tidak bersama-sama dengan ahli waris laki-laki seperti ayah, kakek, sohihah. Nah, ini bagian 1/3 ini hanya untuk 2 orang saja, 2 orang kelompok, yaitu ibu. Bagian terbesar dari ibu adalah 1/3. Yang kedua adalah bagian untuk saudara ataupun saudari seibu yang lebih dari 1, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Ada 7 orang, yaitu 1 ayah dengan ketentuan bila ia bersama-sama dengan far'u waris laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, pancar laki-laki, betapapun jauh menurunnya. Kemudian yang kedua ada ibu dengan ketentuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'u waris secara mutlak atau bersama-sama dengan 2 orang atau lebih saudara-saudari secara mutlak. Kemudian kakek sohihah bila ia mewarisi bersama far'u waris laki-laki. Kemudian nenek sohihah bila ia tidak bersama-sama dengan ibu. Kemudian saudara seibu laki-laki maupun perempuan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'u waris laki-laki maupun perempuan atau mewarisi bersama-sama dengan aslu waris laki-laki. Kemudian cucu perempuan pancar laki-laki bila ia mewarisi bersama-sama dengan seorang anak perempuan kandung. Yang ketujuh adalah seorang saudari seayah atau lebih bila ia bersama-sama dengan saudari kandung. Yang keempat, para ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Ada 5 orang, yaitu yang pertama, seorang anak perempuan dengan ketentuan bila ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi muasibnya. Yang kedua, seorang cucu perempuan pancar laki-laki, artinya keturunan anak laki-laki dengan ketentuan bila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau orang laki-laki yang menjadi muasibnya. Yang ketiga adalah suami bila ia tidak bersama-sama far'u waris. Yang keempat, seorang saudari kandung bila ia tidak mewarisi bersama-sama dengan muasibnya. Muasibnya artinya adalah saudara laki-laki. Yang kelima adalah seorang saudari seayah bila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari kandung dan juga tidak bersama muasibnya. Ini ketentuan-ketentuan
untuk bagian setengah ini ada 5 orang, yang 4 perempuan, yang 1 laki-laki, yaitu hanya suami saja yang laki-laki. Lainnya adalah perempuan, 1 orang perempuan. Yang kelima, para ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Ada 2 orang, yaitu pertama adalah suami dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'u waris bagi si istri, baik yang lahir dari perkawinannya dengan suami tersebut maupun yang lahir dari perkawinannya dengan suami yang terdahulu. Jadi bagian 1/4 ini untuk suami bila si mayit ini meninggalkan anak, baik anaknya dari dirinya maupun dari suami yang lain. Yang kedua yaitu untuk seorang istri, untuk istri dengan ketentuan bila tidak mewarisi bersama-sama dengan far'u waris, baik yang lahir dari perkawinan itu sendiri ataupun dengan istri yang terdahulu. Istri ini bisa saja jumlahnya 1, 2, 3, 4. Misal istrinya 4, maka kemudian bagian 1/4 ini dibagi 4 lagi. Ini bila suaminya tidak, atau mayitnya yaitu suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu. Yang keenam adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8. Hanya 1 orang, yaitu istri, dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama dengan far'u waris bagi suami. Far'u ini adalah anak atau cucu sampai ke bawah, baik yang lahir dari perkawinannya dengan istri tersebut maupun istri terdahulu. Baik anak itu merupakan anaknya bersama dia, bersama istri yang sekarang yang ditinggal mati, ataupun dengan istri yang lain, maka bagian istri yaitu 1/8. Misalnya istrinya 2, berarti 1/8 dibagi 2. Misalnya istrinya 3, berarti 1/8 dibagi 3. Misalnya istrinya 4, maka 1/8 dibagi 4. Jadi bagian istri itu artinya kelompok istri. Kalau istrinya cuma 1, ya 1/8 ini dibagikan untuk seorang istri tersebut. Nah, daftar ahli waris dan furudul muqaddarah merupakan hal yang sangat pokok dalam ilmu mawaris, karena semuanya sumbernya dari itu, yaitu ada daftar ahli waris laki-laki ada 15 orang atau 15 golongan, daftar ahli waris perempuan ada 10 orang atau 10 golongan, dan furudul muqaddarah itu ada 6 macam, dan semuanya ini adalah materi yang sangat pokok untuk dihafal, diingat-ingat agar nanti kita mudah untuk melaksanakan pembagian. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silahkan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam 1 lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.